Puji Tuhan, selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu, mendahului firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, hari Minggu 26 April 2020. Kalau kami masih ada sebagaimana ada di tengah situasi kondisi yang sangat menakutkan. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan, kemurahan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Selain kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau Bapa yang baik. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar itu termeterai di dalam kehidupan kami, sehingga kami, iman kami semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini sementara di rumah masing-masing. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan judul Utamakan Tuhan. Mungkin ketika saudara mendengarkan judul ini, saudara mulai berpikir,
Di situasi kondisi seperti ini kok masih disuruh mengutamakan Tuhan. Dan memang benar, justru dalam kondisi seperti ini kita perlu mengutamakan Tuhan. Kita perlu memprioritaskan Tuhan. Kita perlu mendahulukan Tuhan. Mengapa? Nanti kita akan lihat saudaraku. Karena di hari-hari ini ada begitu banyak orang yang punya prinsip, mari selagi masih kuat, mari selagi masih sehat, kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Kita mengejar jabatan, kita mengejar kedudukan. Nah, mungkin saudara, ada sebagian orang punya pemikiran, wah itu sah-sah saja. Itu wajar. Tetapi saudaraku, justru di hari-hari ini ketika kita terus hidup kita fokus hanya mengejar kekayaan. Hidup kita fokus hanya untuk mengejar uang, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang gagal. Dan faktanya, walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini masih ada begitu banyak orang yang berambisi mengejar kekayaan. Mereka punya prinsip, mari kita mau cari lebih banyak daripada orang lain. Sehingga prinsip ini membuat banyak anak Tuhan. Prinsip ini membuat banyak orang sudah tidak kenal waktu lagi. Siang dibuat malam, malam dibuat siang. Sehingga yang muncul di dalam kehidupannya yaitu sifat materialistis. Dan ini kalau saudara melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ini sebetulnya tidak disenangi oleh Tuhan. Karena apa? Ketika kita memiliki mental materialistis, maka hal-hal yang tidak baik itu biasanya muncul di dalam kehidupan kita. Sudah tidak ada waktu lagi untuk anak-anak. Sudah tidak ada waktu lagi untuk keluarga. Sudah tidak ada waktu lagi persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita. Terlebih sudah tidak ada waktu lagi untuk Tuhan. Waktunya dihabiskan hanya bagaimana untuk mengejar harta. Waktunya dihabiskan bagaimana hanya untuk mengejar kekayaan. Bagaimana mengejar kedudukan. Bagaimana mengejar posisi. Bagaimana mengejar cita-cita. Hilanglah kesadaran bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Hilanglah kesadaran bahwa hidup manusia itu seperti uap yang sebentar ada lalu lenyap. Hilanglah kesadaran bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Ketika pagi dia kelihatan bertumbuh, tetapi waktu petang menjadi layu. Kalau hal ini tidak kita sadari, sekali lagi, kalau hal ini tidak kita sadari, di dalam hidup kita hanya memfokuskan mengejar kekayaan, memfokuskan mengejar kedudukan, mengejar posisi, maka saudaraku, kita tidak akan bisa menikmati hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Hidup kita hanya terfokus bagaimana mengejar kekayaan, bagaimana mengejar harta. Sehingga tanpa kita sadari, kita sudah masuk di dalam lingkaran setan. Tanpa kita sadari, kita ini sudah masuk di dalam lingkaran setan. Terus saudaraku berputar. Terus koma. Dan tidak pernah ketemu dengan namanya titik. Untuk itu pada pagi hari ini, firman Tuhan menasihati kepada kita. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun juga tidak dapat membawa apa-apa keluar. Perhatikan firman Tuhan ini. Ketika kita datang ke dalam dunia ini, tidak ada yang kita bawa.
Begitu juga ketika nanti kita kembali ke rumah Bapa. Ketika kita nanti mati saudaraku, maka juga tidak ada yang bisa kita bawa. Pernahkah kita menyadari akan hal ini? Pernahkah kita berpikir sekarang kita banting tulang cari harta, banting tulang cari uang? Pernahkah kita berpikir saat kita nanti pulang, saat kita nanti mati, tidak ada sesuatu yang dapat kita bawa? Pernahkah kita menyadari akan hal ini saudaraku? Kalau boleh saya dapat ambil contoh, saudara-saudara kita dari agama lain. Saudara perhatikan, ketika dia masih hidup, dia memiliki kekayaan yang begitu banyak. Mungkin dia memiliki mobil 4. Mungkin dia memiliki rumah 4. Mungkin dia memiliki jabatan yang tinggi. Mungkin dia punya kedudukan yang luar biasa. Segalanya ada di dalam rumahnya. Tetapi saudara perhatikan, ketika orang itu mati, apa yang dia bawa? Hanya kain kafan. Mungkin panjangnya hanya 2 meter. Saudaraku, padahal di rumahnya segalanya ada. Tetapi ketika dia meninggal, ketika dia kembali kepada Sang Pencipta, yang dibawa hanya kain kafan. Ya, barangkali bersyukurlah kita sebagai orang Kristen. Walaupun mungkin semasa hidupnya tidak pakai sepatu mungkin, tetapi ketika meninggal dipakai sepatu. Mungkin semasa hidupnya tidak pernah pakai jas, tidak pernah pakai dasi, tetapi ketika dia mati, dia pakai dasi, dia pakai jas, lebih sedikit lebih keren. Tetapi bukan itu maksud saya, artinya apa? Ketika kita kembali, tidak ada yang bisa kita bawa saudaraku. Coba mari dalam situasi seperti ini, renungkan kebenaran firman Tuhan tadi. Sekali lagi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ketika kita keluar. Ketika kita kembali ke rumah Bapa. Sekali lagi saya tekankan di pagi hari ini, renungkan firman Tuhan ini. Karena apa? Sebanyak berapapun harta yang saudara miliki saat ini, ketika saudara dan saya kembali ke rumah Bapa, tidak ada yang bisa kita bawa. Mari kita renungkan, apalagi saat ini kita hidup di tengah-tengah kondisi yang menakutkan. Sewaktu-waktu virus corona bisa merenggut nyawa kita. Untuk itu, mari selagi masih ada kesempatan, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi nafas masih ada di dalam kandung badan, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Nomor satukan Tuhan di dalam hidupmu. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa bergereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, tetapi ketika saudara di rumah, saudara bisa mencari wajah Tuhan, saudara bisa mencari hadirat Tuhan, saudara bisa menyembah, bisa memuji, bisa membaca Alkitab, bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dan hal ini saudaraku tidak mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, walaupun saudara tidak pergi ke gereja di hari-hari ini, karena memang tidak memungkinkan, mari prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, di sana dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Firman Tuhan pagi hari menganjurkan kepada kita, cari Tuhan.
Selama ia berkenan ditemui, artinya apa? Ada masanya, ada waktunya. Kita sudah mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Ini firman, saudaraku. Dengan jelas sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dengan kata lain, ada waktunya, ada masanya. Kita sudah mencari Tuhan, mencari hadiratnya, tetapi kita tidak bisa ketemu. Dan firman Tuhan katakan juga di sana, juga menuliskan satu saat, satu masa, aku akan mengirimkan kelaparan. Lapar bukan soal makanan. Aku akan mengirimkan kehausan. Haus bukan soal minuman, tetapi lapar dan haus akan kebenaran firman. Ini akan kita temui, saudaraku. Kita akan diperhadapkan hal semacam ini. Itulah sebabnya di dalam Yesaya tadi katakan, cari Tuhan selagi masih bisa ditemui. Cari Tuhan. Kita harus mencari sesuatu yang sifatnya kekal dulu. Tidak salah saudara bekerja. Tidak salah saudara beraktivitas. Tetapi mari carilah Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di sana juga ditulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari cari Tuhan dahulu. Cari kebenaran firman Tuhan dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, saudaraku. Nah, ini janji Tuhan. Saya mau kasih tahu. Di dalam Alkitab, hidup manusia itu cuma sampai 70 tahun. Kalau toh kuat 80 tahun. Selebihnya sakit-sakitan, penderitaan. Ini firman yang ngomong. Mari sebagai hamba Tuhan saya mengajak, saya menghimbau kepada saudara sekalian. Jangan sampai fokuskan hidupmu yang cuma 70 tahun, yang cuma 80 tahun. Lalu saudara mengejar terus sampai kita tidak bisa ada daya. Jangan sampai fokuskan hidupmu yang singkat, yang seperti uap, yang seperti rumput kering. Fokus kita hanya mengejar yang tidak kekal. Jangan sampai waktu kita habiskan mengejar yang cuma 70, kesenangan yang cuma 70 tahun, cuma 80 tahun, tetapi kita kehilangan kekekalan. Ini sungguh sedih. Mari, umur yang pendek, umur yang singkat, yang seperti uap. Mari kita bukan hanya mengejar yang sifatnya panah, tetapi marilah kita mengejar juga kepada kekekalan. Karena apa? Habis mati bukan habis perkara, saudara. Sekali lagi, habis mati itu bukan habis perkara. Jadi saudara jangan berpikir kalau habis mati itu habis. Titik. Sudah tidak ada cerita lagi. Manusia tidak. Habis mati bukan habis perkara. Tetapi habis mati kita tunggu perkara. Perkara apa? Kita akan dihakimi. Kita akan diadili, saudaraku. Untuk itu mari sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan. Umur yang begitu singkat. Jangan hanya fokuskan hati pikiranmu untuk mengejar kekayaan. Karena kalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita sampai punya prinsip, saya harus lebih banyak mendapatkan daripada orang lain. Wah, ini sudah ketamakan, saudaraku. Orang kalau sudah tamak, saudara, maka orang itu tidak akan puas dengan apa yang dia miliki. Tidak akan puas. Orang yang kalau orang itu sudah tamak, maka orang itu tidak pernah kenal yang namanya cukup. Selalu kurang. Kalau sudah roh ketamakan itu ada di dalam kehidupnya, selalu koma. Tidak pernah ketemu dengan yang namanya titik. Tidak merasa cukup. Untuk itu
roh ini perlu kita lawan dengan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak akan masuk di dalam lingkaran setan yang terus hidup kita terus mengejar kekayaan, hidup kita terus mengejar harta, hidup kita terus mengejar jabatan, kita terus mengejar cita-cita, sehingga hal-hal lain menjadi korban. Kita sudah tidak ada persekutuan dengan anak-anak, kita sudah tidak ada persekutuan lagi dengan keluarga, terlebih dengan Tuhan. Ini yang sangat disesalkan di hari-hari ini. Saya pernah mendengar ada seorang yang berkata begini, saya tidak akan bahagia kalau saya belum punya rumah sendiri. Wah, luar biasa. Saya tidak akan bahagia kalau saya belum memiliki tempat usaha sendiri. Saya tidak akan bahagia kalau saya belum punya mobil sendiri. Saya tidak akan bahagia kalau saya belum memiliki jabatan itu. Nah, saudaraku, barangkali di satu sisi mungkin itu bagus. Punya impian, punya cita-cita, punya harapan yang luar biasa. Tetapi saudaraku, kalau hal itu tidak dibarengi dengan hal-hal yang rohani, maka saudaraku, ini yang akan membahayakan. Karena apa? Orang itu tanpa disadari dia sudah mencintai uang, mencintai harta, mencintai jabatan lebih daripada Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai hidup yang singkat ini, waktu kita hanya kita fokuskan kepada bagaimana mengejar kekayaan, bagaimana mengejar jabatan, bagaimana mengejar cita-cita. Di dalam 1 Timotius firman Tuhan juga sudah ingatkan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena akar segala kejahatan. Sekali lagi, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang, telah keluar dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan firman Tuhan ini. Gara-gara orang mengejar kekayaan, gara-gara orang mengejar uang, saudaraku, mereka sudah menyimpang dari imannya. Mereka sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Dan ini yang tidak dimaui oleh Tuhan. Untuk itu, kita perlu perhatikan, apabila di dalam hidupmu, apa yang sedang terjadi di dalam pikiranmu, di dalam keinginanmu, mulai merasa tidak bahagia. Sekali lagi saya tekankan, untuk itu yang perlu diperhatikan, apa yang sedang terjadi di dalam pikiran kita, yang sedang terjadi di dalam keinginan kita. Kalau kita sudah merasa saya tidak bahagia kalau belum memiliki ini, saya tidak akan bahagia kalau belum memiliki itu, saya tidak akan bahagia kalau saya belum memiliki uang yang banyak, berarti ada roh lain yang bekerja di dalam hidupmu. Dengan kata lain, kebahagiaan kita ditentukan dengan materi. Kebahagiaan kita ditentukan dengan jabatan yang tinggi. Kebahagiaan kita ditentukan dengan cita-cita yang berhasil. Saudaraku, dijauhkan Tuhan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menentang saudara memperoleh uang yang banyak. Tuhan Yesus tidak pernah melarang jika saudara memiliki harta yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi. Tuhan Yesus tidak pernah melarang, apalagi dalam kondisi seperti ini.
Ketika saudara memiliki uang yang banyak, ketika saudara memiliki harta yang banyak, harta itu bisa saudara gunakan untuk melayani Tuhan. Harta itu bisa saudara gunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang dalam kesusahan, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang kena PHK. Saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang saudara memiliki harta yang banyak. Bahkan saudaraku, tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya juru selamat manusia. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya ingin menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 bagian B pada khususnya. Di sana dengan jelas mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya saudaraku. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan umat manusia, bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya, tetapi agar kita punya hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Haleluya. Hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan cuma kelimpahan rohani. Kelimpahan di sini bukan cuma kelimpahan damai sejahtera. Kelimpahan di sini juga bukan cuma kelimpahan sukacita, tetapi juga kelimpahan hal-hal yang sifatnya jasmani. Ini juga tujuan Tuhan. Ini juga kerinduan Tuhan, impian Tuhan. Setiap anak-anaknya hidup di dalam kelimpahan. Tetapi saudaraku, ketika kita mulai cinta uang, ketika kita memulai harta itu segala-galanya, dan kita mulai menggeser posisi Tuhan, ini yang menjadi masalah. Dan faktanya begitu banyak. Saya sering temui ada begitu banyak anak-anak Tuhan ketika usahanya baru mulai, ketika usahanya baru merintis. Banyak anak Tuhan begitu setia kepada Tuhan. Dia begitu haus mendengarkan firman Tuhan. Pernah sampai ada yang ngomong, "Om, kapan ibadah lagi? Kapan ibadah lagi?" Wah, senang saudaraku. Kalau seorang gembala mendengar jemaatnya sampai ngomong, "Om, kapan ibadah lagi? Kapan ibadah lagi?" Itu luar biasa. Saudaraku, itu senang sekali. Dan itu sukacita bagi seorang gembala. Jemaat memiliki rasa haus, rasa lapar akan hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu luar biasa. Itu sungguh indah. Tetapi setelah usahanya mulai maju, setelah usahanya mulai berkembang, jadwal ibadahnya mulai pelan-pelan dikurangi. Biasanya 1 bulan 4 kali beribadah, mulai 1 bulan 3 kali beribadah. Masih diberkati Tuhan, 1 bulan menjadi 2 kali ibadah. Terus diberkati Tuhan, 1 bulan tinggal sekali ibadah, yaitu waktu perjamuan suci. Nah ini saudaraku, kesibukan, harta, berkat menggeser posisi Tuhan. Dan inilah yang Tuhan tidak mau saudaraku. Itulah sebabnya tadi orang yang cinta akan uang itu membuat orang itu menyimpang dari imannya. Mari saya rindu kita jangan hanya memfokuskan hidup kita hanya perkara-perkara yang sifatnya fana. Ingat, umur manusia sampai sekali lagi 70 sampai 80 tahun. Jangan sampai kita hanya mengejar kesenangan yang cuma 70 sampai 80 tahun. Tetapi kita kehilangan kekekalan saudaraku. Kita menderita untuk selama-lamanya. Untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini datang. Mari kita mulai berpikir perkara rohani lagi. Kita memikirkan hal-hal surgawi lagi.
Dan milikilah kesadaran bahwa harta, jabatan, kekayaan itu hanya titipan saja. Di mana semuanya itu satu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya. Ini yang perlu saudara sadari. Mengapa di hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan kurang memperdulikan hal-hal rohani? Karena tadi saya katakan, ketamakan untuk mengejar harta sebanyak-banyaknya itulah yang mulai menggeser posisi Tuhan. Ketamakan untuk mengejar kekayaan, ketamaan untuk mengejar kedudukan, itulah yang mulai menggeser posisi Tuhan. Walaupun sering ada kalanya dengan cara-cara yang tidak baik, walaupun sering ada kalanya dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara harus bohong, saudaraku. Saudara, kalau boleh saudara ingat tentu bagaimana kisah tentang Gehazi, tentu saudara ingat kisah ini, yaitu pelayan dari Nabi Elisa. Setelah Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya, Naaman memberikan hadiah kepada Elisa. Tetapi Elisa tidak mau. Sehingga Naaman pulang. Ketika di tengah jalan, Gehazi mulai berpikir, ini kesempatan emas untuk saya mendapatkan harta. Ini kesempatan emas untuk saya mendapatkan banyak uang. Akhirnya dia ketemu dengan Naaman, dia berbohong. Katanya baru saja ada 2 nabi yang datang. Tolong dikasih pakaian, tolong dikasih harta, dan dikasih, saudaraku. Dikasih sesuai permintaan daripada Gehazi. Ketika Gehazi kembali ketemu dengan Nabi Elisa tanya, Gehazi, dari mana kamu? Saya enggak dari mana-mana, Tuan. Saya hanya di sekitar sini. Nah, saudaraku, kita lihat di sini. Gara-gara Gehazi tamak ingin mendapatkan kekayaan, dia harus bohong, saudaraku. Dia harus bohong. Sehingga akibat kebohongan itu, akibat ketamaan di dalam hidupnya, akhirnya kusta Naaman pindah kepada dia. Dan celakanya lagi, saudaraku, bukan cuma dia yang kena kusta. Istri, anak-anak, cucu-cucu pun juga kena kusta. Ini sungguh sangat mengerikan. Ketamakan telah merubah rencana Tuhan dalam hidup Gehazi. Mungkin saudara, saya percaya ketika Gehazi itu tidak tamak, Gehazi terus mengutamakan Tuhan, Gehazi tidak bohong, kemungkinan besar, saudaraku, Gehazi akan menjadi generasi penerus setelah Elisa. Kemungkinan besar ketika Elisa mati, mungkin, saudaraku, Gehazi akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi karena dia mengejar uang, hilanglah kesadaran bahwa hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk itu mari di hari-hari ini, seberapa banyak sekarang banyak orang-orang sudah kehilangan sukacita. Sudah kehilangan hubungan dengan keluarga. Mereka sudah kehilangan cintanya kepada keluarga. Karena sudah digeser dengan mengejar uang. Digeser dengan mengejar kekayaan. Digeser dengan mengejar jabatan. Karena apa, saudara? Orang kalau sudah roh ini ada di dalam kehidupannya, itulah sebabnya seperti saya katakan tadi, hubungannya dengan anak sudah mulai kurang. Hubungannya dengan keluarga sudah mulai kurang. Karena apa? Dia berangkat kerja, anak masih tidur. Waktu pulang kerja, anak sudah tidur. Sehingga apa yang terjadi? Istrinya menjadi kesepian. Kemanisan di dalam rumah tangga itu sudah hilang.
Sekali lagi, kemanisan, keharmonisan di dalam rumah tangga itu sudah mulai hilang. Canda gurau dalam rumah tangga itu sudah tidak ada. Karena apa? Kepala rumah tangga fokus hidupnya hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar harta, hanya mengejar jabatan. Sehingga keluarga dikorbankan dan hubungannya dia dengan Tuhan pun sudah mulai hilang. Nah, inilah yang yang Tuhan tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, barangkali saudara mau bekerja keras, bekerja ekstra untuk alasan-alasan tertentu, mungkin masih bisa diterima. Satu contoh, karena untuk menutupi hutang saudara, saudara mungkin harus bekerja keras. Nanti setelah hutangnya lunas, baru santai lagi ya. Mungkin itu masih bisa diterima. Atau saat ini saudara sementara membangun rumah, agar rumah itu selesai. Saudara bekerja dengan keras, saudara barangkali itu tidak masalah. Tetapi saya mau ingatkan, jangan sampai mendahulukan pekerjaan daripada Tuhan. Nah ini, tetap andalkan Tuhan, tetap prioritaskan Tuhan, tetap utamakan Tuhan. Karena firman Tuhan pun berkata, hanya berkat yang daripada Tuhan yang membuat kita kaya. Sekali lagi, hanya berkat yang daripada Tuhanlah yang membuat kita kaya. Nah, untuk itu mari renungkan sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai fokus kita mengejar harta, tetapi sudah tidak mengenal ibadah lagi. Sudah tidak pernah berdoa lagi. Sudah tidak pernah membaca Alkitab lagi. Ini yang salah. Sehingga persekutuan dengan keluarga sudah kurang baik. Persekutuan dengan Tuhan apalagi. Ingat firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir. Di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Sepertinya ayat ini kejam. Dengan kata lain, sepertinya Tuhan mengajar kepada kita untuk membenci istri kita. Dengan kata lain, Tuhan mengajar kita untuk membenci ibu kita, untuk membenci anak kita, untuk membenci saudara-saudara kita. Apakah faktanya begitu, saudaraku? Tidak. Yang Tuhan maksudkan ayat ini adalah jangan sampai cinta kita kepada istri kita melebihi cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada anak-anak kita melebihi cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada pekerjaan melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kalau hal ini terjadi, Alkitab tadi katakan menulis, ia tidak dapat menjadi muridku. Sungguh luar biasa, saudaraku. Jadi mari renungkan firman Tuhan. Jangan sampai sekali lagi pekerjaanmu, kesibukanmu menggeser posisinya Tuhan. Ada seorang bapak yang sudah beberapa bulan tidak masuk gereja. Lalu dikunjungi oleh gembalanya. Ditanya bapak ini, "Bapak, kenapa sudah beberapa bulan ini tidak masuk gereja?" Dengan entengnya bapak ini bilang begini sama gembalanya, "Waduh om, minta maaf, saya tidak terlalu hobi ibadah."
Nah, ini kan celaka saudaraku. Saya tidak tahu apa hobinya dari Bapak ini. Saya tidak terlalu hobi ibadah. Saudaraku. Dan memang akhir zaman saudaraku. Firman Tuhan mengatakan kasih manusia menjadi tawar. Bukan hanya kasih kepada sesama. Tetapi juga kasih kepada Tuhan. Menjadi tawar, ini yang akan terjadi. Jadi saya tegaskan di pagi hari ini, jika saudara memiliki pekerjaan, tetapi pekerjaan itu mencegah saudara untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi, jika saudara punya pekerjaan dan pekerjaan itu sering mencegah saudara untuk datang kepada Tuhan, pekerjaan itu sering menghalangi saudara untuk melayani Tuhan, tinggalkan pekerjaan itu dan cari pekerjaan lain. Barangkali saudara, wow, ini terlalu ekstrim. Tetapi apa gunanya? Saudara sukses menggeluti satu pekerjaan, tetapi hubungan saudara dengan Tuhan putus. Hubungan saudara dengan Tuhan hilang. Saya katakan tadi, apa gunanya saudara mengejar yang 70 tahun sampai 80 tahun saudara sukses, tapi saudara kehilangan kehidupan kekal, itu akan sia-sia. Khususnya bagi anak-anak muda. Bila kalian semua mungkin memiliki pacar, tetapi pacarmu barangkali melarang saudara untuk beribadah, putuskan. Lebih baik begitu, Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Sehingga saudara punya menjadi pasangan yang sepadan, yang sama-sama beribadah. Ini sungguh luar biasa saudaraku. Jadi sekali lagi, utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang di hari-hari ini saudara utamakan di dalam hidupmu? Apa yang terus ada di dalam hatimu? Sehingga saudara, Tuhan sudah mulai tergeser di dalam hidupmu. Lewat firman Tuhan ini biarlah kita dibekali kembali. Ingat saudaraku, ketika saudara mengutamakan Tuhan, ketika saudara menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan lepaskan saudara dari hal-hal yang mungkin mengancam hidup saudara, mengancam bisnis saudara, mengancam usaha saudara. Contoh yang konkret, kita belajar dari Daniel. Tiba-tiba Raja Nebukadnezar memberikan satu perintah. Selama 30 hari ke depan, tidak boleh siapapun datang menyembah, bermohon kepada siapapun selain kepada raja. Bila bermohon kepada yang lain, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa yang tidak takut saudaraku dengan gua singa? Itulah sebabnya tidaklah heran setelah keputusan itu disampaikan, orang-orang pada memohon kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah Daniel tidak dengar keputusan raja itu? Dengar, karena Daniel adalah orang dekat dengan raja. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. 1 hari 3 kali Daniel berdoa kepada Tuhan. Dan musuh-musuh Daniel, saingan-saingan Daniel, orang-orang yang selama ini ingin menjatuhkan reputasi Daniel, hal itulah digunakan senjatanya untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Tetapi faktanya apa? Apakah Daniel dicapik-capik oleh singa? Alkitab tidak mengatakan begitu. Tetapi Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa, sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan Tuhan, orang yang memprioritaskan Tuhan. Mungkin ada orang yang punya rencana jahat dengan usahamu. Mungkin ada orang yang punya rencana jahat dengan pelayananmu.
Mungkin ada orang yang punya rencana jahat dengan bisnismu. Tidak usah takut saudaraku. Sekali lagi tidak usah takut. Tetap andalkan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan menolong saudara. Di dalam kitab Kejadian di sana dengan menulis, silahkan orang lain boleh mereka-reka yang jahat, tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya menjadi kebaikan. Bagi kita yang penting andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Walaupun saat ini saudara tidak bisa beribadah di gereja, saudara di rumah bisa tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Banyaklah membaca Alkitab, banyaklah menyembah Tuhan, banyaklah memuji Tuhan, banyaklah berdoa. Prioritaskan Tuhan, bukan satu kebetulan. Sekali lagi, bukan satu kebetulan. Virus corona ini merajalela saya. Kalau kunjungan ke jemaat saya sangat terhibur. Sebagai seorang gembala, ada jemaat bilang, "Om, setelah ada virus corona ini, kami sekeluarga sering beribadah bersama-sama. Kami sekeluarga sering baca Alkitab bersama-sama. Kami sekeluarga sering berdoa bersama-sama." Saya terhibur saudaraku, saya senang saudaraku. Di satu sisi saya sedih, saya tidak bisa bersekutu, berkumpul dengan mereka di gereja. Tetapi di sisi lain mereka hubungannya dengan Tuhan lebih dekat, dengan keluarga, dengan Tuhan. Nah ini saudaraku, sekali lagi mari di tengah-tengah situasi yang mencekam ini tetap andalkan Tuhan, tetap prioritaskan Tuhan, tetap utamakan Tuhan. Maka pertolongan daripada Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan akan dicurahkan bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan waktu yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar termeterai di dalam kehidupan kami. Ampuni bila umur yang singkat ini, umur yang seperti uap ini, kami kurang fokus kepada Tuhan. Waktunya kami habiskan untuk mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar kedudukan, meraih cita-cita. Untuk itu Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini, kami mau belajar mengutamakan Tuhan. Kami mau belajar memprioritaskan Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan akan menjamin hidup kami, rumah tangga kami, bisnis kami, usaha kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Doa kami bagi khususnya jemaat yang hamba layani, dan juga para pendengar yang sempat mendengarkan khotbah ini. Tuhan peliharalah mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dijauhkan mereka dari virus corona yang bisa mengancam jiwanya. Pagari mereka dengan pagar api berkeliling. Darah Yesus menjaga melindungi mereka. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu lebihi segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan.